Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dega Desang Bimanyu dengan NIM 230512300016 dan kali ini saya akan membacakan materi makalah tentang pengantar manajemen perawatan pada bab 7 dan bab 8. Pada bab 7 yang dibahas adalah konsep biaya perawatan, penganggaran kegiatan, analisis efektivitas biaya, manajemen suku cadang, pengendalian inventory, dan evaluasi kinerja atau KPI. Pada bahasan ini, yang pertama ada konsep biaya perawatan. Biaya perawatan mencakup seluruh pengeluaran untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja aset, umumnya 15-40% dari total biaya produksi, menurut Banyai 2024. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung indirect cost. Biaya langsung mencakup tenaga kerja, material dan suku cadang, serta alat dan peralatan. Biaya tidak langsung mulai dari downtime produksi, penurunan kualitas, dan administrasi. Lalu ada selanjutnya ada TCO, yaitu Total Cost of Ownership. Rumusnya biaya akuisisi ditambah biaya operasional, ditambah biaya perawatan, ditambah biaya pelatihan, dan ditambah biaya disposal. Terbagi menjadi tiga, yaitu korektif, preventif, dan prediktif. Korektif itu bersifat reaktif dan biayanya lebih mahal, sedangkan preventif terencana dan mencegah kerusakan. Dan prediktif itu investasi awalnya tinggi, tapi dalam jangka panjang akan menjadi hemat. Selanjutnya ada penganggaran biaya perawatan. Proses sistematis perencanaan, alokasi, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk seluruh kegiatan perawatan dalam suatu periode menurut Banyai 2024. Dibagi menjadi tiga, yaitu historical based budgeting, zero based budgeting, dan performance based budgeting. Historical based budgeting itu kelebihannya mudah diterapkan, proses cepat, dan data minimal. Kekurangannya kurang fleksibel dan tidak cocok bila ada perubahan besar. Kondisi penerapannya yaitu cocok pada bisnis operasi stabil dan aset tidak banyak berubah. Selanjutnya ada zero based budgeting, kelebihannya yaitu evaluasi kritis terhadap program. Lalu alokasi lebih tepat sasaran. Kekurangannya yaitu waktu dan resource lebih besar dan kompleksitas tinggi. Kondisi penerapannya yaitu cocok pada perusahaan besar yang sering berubah-berubah strategi. Selanjutnya ada performance based budgeting. Kelebihannya yaitu terukur dan berorientasi pada hasil, serta mendorong akuntabilitas. Kekurangannya yaitu butuh data KPI andal dan targeting tidak realistis atau distorsi. Kondisi penerapan paling umum yaitu industri manufaktur besar dengan sistem yang sudah sangat matang. Selanjutnya ada analisis efektivitas biaya perawatan. Proses evaluasi sistematis untuk mengukur sejauh mana investasi perawatan menghasilkan manfaat yang sepadan atau melebihi biaya yang telah dikeluarkan. Ada 6 buah perhitungan, yaitu OEE, ROMI, LCCA, MCDA, Pareto, dan benchmarking. Rumus OEE yaitu availability dikali performance dikali quality dengan world class rata-rata. World class itu rata-rata dari world class itu lebih dari 80%, sedangkan rata-rata industri itu 60-75%. Selanjutnya ada ROMI. Rumusnya manfaat dikurang biaya per biaya dikali 100%. Ciri-cirinya yaitu program prediktif umumnya menghasilkan ROMI positif jangka menengah. Lalu ada LCCA, yaitu evaluasi biaya seluruh siklus hidup aset, mulai dari akuisisi, instalasi, operasi, perawatan, serta disposal. Lalu ada MCDA, yaitu evaluasi strategis dengan aspek finansial, teknis, keselamatan, dan lingkungan, menghasilkan keputusan terstruktur dan transparan. Selanjutnya ada Pareto, yaitu atau analisis 80/20, 20% penyebab dan 80% biaya perawatan. Fokusnya pada perbaikan pada mode kegagalan paling mahal. Selanjutnya ada perbandingan kerja atau benchmarking, yaitu membandingkan KPI dengan standar industri atau best in class, lalu mengidentifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan. Selanjutnya ada manajemen suku cadang atau spare part. Ketersediaan suku cadang yang tepat, jumlah cukup, dan waktu tepat adalah kunci keberhasilan program perawatan. Ada beberapa metode untuk klasifikasi suku cadang yang biasa diterapkan ada 3, yaitu ABC Classification, VED Classification, dan ISN Classification. ABC Classification, dasar klasifikasinya yaitu nilai konsumsi tahunan, kemudian harga dikali kuantitas. Fokus utamanya efisiensi biaya dan alokasi bekerja. Kekurangannya atau keterbatasannya yaitu tidak mempertimbangkan dampak operasional. Sedangkan VED Classification, dasar klasifikasinya yaitu tingkat dampak operasional jika kekurangan stok.
Fokus utamanya yaitu keandalan operasi dan mitigasi risiko downtime yang cenderung rendah. Lalu keterbatasannya tidak mempertimbangkan aspek finansial. Lalu ada ISN classification, frekuensi pergerakan per penggunaan suku cadang. Fokus utamanya efisiensi gudang dan optimalisasi perputaran biaya. Keterbatasannya tidak mempertimbangkan nilai finansial. Faktor kunci kebijakan pada pengadaan suku cadang itu ada lead time, ada variabilitas permintaan, ada biaya pemesanan, ada biaya penyimpanan, stock out cost, dan karakteristik kegagalan. Selanjutnya yaitu pengendalian inventory perawatan. Memastikan ketersediaan material dan suku cadang yang memadai sambil meminimalkan biaya perawatan persediaan total atau keseimbangan antara risiko stock out dan overstock. Jadi ada beberapa model yaitu model IOKI dan reorder point atau ROP. Jadi model IOKI itu menentukan kuantitas pemesanan optimal dengan meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dengan grafik yang biasanya disebut dengan grafik sawtooth yang menampilkan siklus pemesanan berulang, safety stock sebagai buffer, dan ROP sebagai pengacu pemesanan. Sedangkan ROP adalah rumusnya permintaan rata-rata dikali lead time ditambah dengan safety stock. Jadi ketika persediaan kurang dari nilai ROP, pemesanan baru akan diajukan secara otomatis. Selanjutnya ada strategi konsinyasi suku cadang, yaitu pemasok menempatkan suku cadang di fasilitas pelanggan tanpa pembayaran di muka, dan pelanggan bayar ketika digunakan, atau model kerja lebih efisien dan resiko stock out minimum. Selanjutnya ada evaluasi kerja ekonomi atau KPI perawatan. Seperti yang dilihat rumus-rumus yang tadi sudah dijelaskan, OII ada availability kali performance kali quality, dan availability waktu operasi dikurangi downtime per waktu operasi dikali 100, MTBF waktu operasi per jumlah kegagalan, MTRR total waktu perbaikan per jumlah perbaikan, MCPU total biaya perawatan per total unit produksi, MRR biaya perawatan kumulatif per nilai penggantian aset, ROMI manfaat dikurangi biaya investasi per biaya investasi dikali 100%. Interpretasi dari OEE itu semakin tinggi, artinya peralatan makin efektif, dan benchmark world class-nya yaitu lebih dari 85%. Sedangkan availability makin tinggi sama dengan peralatan makin tersedia, dan targetnya 85-90%. Sedangkan MTBF itu makin tinggi, artinya peralatan makin andal. Tren peningkatnya lebih dari angka absolut. MTRR makin rendah artinya makin responsif, targetnya turun 20% dari baseline. MCPU makin rendah artinya perawatan makin efisien, benchmark melawan kompetitor sejenis biasanya. Lalu MRR yaitu rasio tinggi. Semakin rasio tinggi saat mendekati sama dengan aset mendekati akhir ekonomis. Rasionya lebih dari 0,5 sampai 0,7%. Mempertimbangkan pergantian. ROMI jika ditandakan nilai positif berarti artinya program perawatan menguntungkan. Dan benchmarknya yaitu predictive maintenance, ROMI lebih tinggi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.